Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Kohar. Di sini kita akan membahas soal UKK atau uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2022-2023. Paket 4 kurikulum K13. Daftar peralatan bisa dibaca sendiri di soalnya. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang soal atau tugas. Di sini kita berperan sebagai network system administrator yang nanti kita merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai internet gateway ya. Internet gateway. Kemudian hotspot dengan radius, karena di sini saya menggunakan RB941 yang tidak support dengan userman, maka nanti akan kita gantikan menggunakan menggunakan Micmon. Kemudian selain itu nanti kita akan melakukan konfigurasi web proxy, firewall, kemudian internet tersebut bisa di-share klien baik itu lewat kabel maupun wireless secara DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, atau bahasa mudahnya memberikan IP secara otomatis kepada klien kita. Baik, untuk yang pertama kita lakukan konfigurasi adalah kita setting ini dulu ya. Kita setting mana ya? Kita lakukan setting ini. Ini biasanya kita nyebutnya gini. Sorry. Ini saya kasih ether 1 gitu ya, untuk memudahkan, untuk membedakan biar lebih gampang. Ini konfigurasi ether 2, kemudian ini saya buat wireless gitu. Nah, setelah itu konfigurasi yang bisa kita lakukan. Oh ya, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu untuk ini adalah topologinya nanti dari internet. Dari internet nanti masuk pada ether 1 di WiFi router atau router, kemudian di-share menggunakan kabel lewat ether 2 ke klien. Kemudian dari router kita buat hotspot. Nah, di sini nanti karena saya menggunakan RB941 yang mana di dalamnya ada fasilitas wirelessnya, maka nanti saya tidak usah menggunakan akses point, kita cukup menggunakan wireless pada WLAN milik Mikrotik yang kita pakai. Ini saya disable dulu jaringannya. Yap, ini baik. Untuk selanjutnya kita lihat dulu di sini, kita kerjakan, kita cepat-cepatan saja. Yang pertama adalah ether 1, IP address dan gateway sesuai dengan network yang diberikan ISP. Saya di sini menggunakan IP DHCP client, saya tambahkan, saya pilih ether 1, kemudian oke, sampai searching bound. Kalau sudah bound artinya kita sudah dapat IP. Nah, tapi sebelumnya ini saya tandai dulu ya, ether 1 itu saya kasih komen internet. Kemudian ether 2 saya kasih komen lokal gitu, nanti terhubung dengan jaringan kabel. Ini saya enable, saya kasih komen hotspot. Nah, tadi saya sudah lakukan konfigurasi DHCP client untuk meminta IP secara otomatis dari ISP. Dari ISP saya minta. Kemudian yang dilalui mana, Pak? Yang dilalui adalah ether 1. Di sini tadi saya pilih ether 1 sehingga di sini sudah dapat IP bound. Jika sudah bound seperti ini statusnya, maka teman-teman akan mendapatkan IP address secara otomatis. Di sini ada tulisan D. D ini artinya dynamic atau DHCP.
Kemudian selain IP address, kita ketika sudah melakukan setting IP DHCP klien maka akan mendapatkan DNS. DNS ini tinggal dicentang allow remote request, kemudian kita oke. Setelah itu kita cek di IP routes. Di sini kita sudah dapat IP routes atau gateway yaitu 192.168.111.1. Kita tinggal cek internet kira-kira sudah masuk ke Mikrotik belum. Kita tinggal ping saja, ping google.com, enter. Kita sudah dapat, kita ping ke Google sudah dapat. Kemudian kita tutup saja, kita tutup. Kemudian kita cek di IP firewall, kita setting IP firewall NAT, tambahkan. Tujuannya adalah untuk sharing IP dari Mikrotik ke klien kabel. Chainnya kita pilih SRC-NAT atau SOS-NAT, kemudian actionnya kita pilih mas, curate, dan oke. Nah, ini kita sudah sharing IP ke klien menggunakan kabel, tapi karena masih belum kita setting IP address-nya, maka klien kabel masih belum bisa internetan. Caranya biar bisa internetan, kita setting IP address dulu. Nah, ini tadi sudah DNS dapat, NTP belum, IP address ini sudah dapat ya toh. Kemudian tinggal setting IP. Caranya bagaimana Pak? Caranya kita setting IP, kita tambahkan lewat IP address ini ya. Ini saya tutup saja. Saya tambahkan, kita lihat IP pada Ether 2 itu 100.1/25 gitu kan. Maka di sini kita lakukan konfigurasi sebagai berikut. Kita tutup dulu, kita buka 192.168.100.1/25 pada Ether 2. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian biar sekalian kita kasih IP pada Ether WLAN atau wireless yang kita gunakan sebagai hotspot. Caranya bagaimana? Ingat di sini 200.1/24. Caranya tambahkan IP 192.168.200.1/24. Kemudian kita oke. Jangan lupa ya, /24/25 ini harus disertakan. Karena kalau tidak nanti akan ada masalah baru gitu. Setelah ini kita ingin memberikan IP secara DHCP kepada klien kabel, karena di sini perintahnya di-share secara DHCP internetnya. Caranya bagaimana? Kita lakukan IP DHCP server. Ingat, DHCP server. Kemudian dipilih DHCP setup, dan ini jangan sampai salah ya. Ini pilih Ether 2. Ingat, Ether 2. Jangan sampai kamu pilih Ether 1, nanti akan kacau jaringanmu. Ini kita pilih Ether 2, next. Nah, sampai di sini di DHCP pool. Ini kita harus lihat soal, karena di Ether 2 itu hanya ada 99 klien yang bisa di DHCP. IP yang bisa di DHCP berarti mulai 2 sampai 100. Nah, ini artinya ada 99 IP pool yang kita DHCP. Next. Oke. Ini konfigurasi awal. Ketika sudah kita DHCP, kita masuk di settingan local area connection. Kalau masih belum dapat DHCP, kita disable pada local area connection, baru kita enable lagi. Biasanya kalau Windows 10, Windows 11 itu tidak perlu di disable, otomatis akan dapat. Biasanya gitu sih. Ketika saya sudah disable enable, ternyata saya sudah dapat IP 100.100. Otomatis di sini internetnya sudah bisa, bro. Kita lihat ya. Bisa lebih gampangnya kita langsung YouTube gitu saja ya. YouTube sudah jalan.
Ini artinya kalau YouTube sudah jalan berarti internet sudah jalan, IP address sudah dapat. Baik, kemudian saya minimize, saya buka soalnya lagi. Soal ini sebentar ya, ini saya matikan dulu. Nah, ini sudah dapat. Kemudian buat firewall agar IP pada IP 192.100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router. Caranya bagaimana? Kita lakukan konfigurasi seperti ini biar tidak bisa ping ke router. Sebentar, saya masuk di IP, kemudian firewall, kemudian filter rule. Kita masuk di IP, saya ulangi ya, IP, firewall, kemudian filter rule kita tambahkan. Mohon maaf ini agak berisik karena di luar sedang hujan. Di sini kita ambilnya di parameter input. Kemudian kita atur di sini IP berapa sampai IP berapa yang tidak bisa ngeping ke router gitu. Di sini perintahnya sesuai dengan perintah yang ada di soal. IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak bisa ping ke router. Berarti IP ini kita masukkan di parameter src. Nah, caranya 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Itu artinya IP 100.2 sampai 100.50 tidak bisa ngeping. ICMP itu protokolnya untuk ping loh ya. Jadi IP ini ketika ada input atau ada akses masuk dari IP 100.2 sampai 100.50, protokolnya berupa ICMP, maka actionnya kita drop, apply, oke, kita kasih tanda di sini drop ping client kabel ke router. Oke, nah sekarang kita tinggal uji coba. Karena di sini yang kita blok adalah 100.2 sampai 100.50. Kita lihat di sini saya dapat IP berapa ya? 100.100. Saya dapat IP 100.100, kira-kira ngeping bisa enggak? 100.100 ini kan tidak termasuk IP yang diblok kan? Saya coba masuk command prompt ping ke alamat IP-nya router yang terhubung dengan kabel 192.168.100.1, enter. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang kita blok 100.2 sampai 100.50, sedangkan komputer saya adalah 100.100. Tinggal kita ganti saja, kita coba kita ganti. Di sini saya coba 192.168.100.2. Kemudian kasih subnet mas, kasih gateway. Gateway ini adalah alamatnya ether 2. Ya betul, 192.168.100.1. Gateway-nya kita pakai gateway yang gateway global saja, universal. Oke. Kita lihat saya sudah dapat IP 100.2, artinya 100.2 ini tidak diperbolehkan ngeping ke router. Nah, di sini sudah nggak bisa ya. Ketika saya minimize di sini, di sini sudah berjalan blok ping. Nah, ini kan, ini sudah berjalan. Kita coba lagi, saudara-saudara. Kita enter, nanti di sini akan tambah paketnya yang kita blok, akan tambah. Ini artinya bahwasanya konfigurasi pada blok ping dari IP 100.2 sampai 100.50 sudah
berhasil. Kemudian yang nomor 9 ini masih belum kita lakukan konfigurasi. Kenapa? Karena kita masih belum konfigurasi wireless. Kita coba konfigurasi NTP saja ya. Kita coba lakukan konfigurasi NTP atau Network Time Protocol. Caranya bagaimana? Caranya sebentar, kita tutup dulu. Caranya kita masuk di sistem, kemudian di NTP client, ini di enable. Kita cari NTP server dulu. Saya biasanya pakai ini ya, pakai NTP Indonesia gitu aja sampai diketikkan gini. Kemudian kita lihat di sini coba. Nah, kita copy. Mulai 0 ya, mulai angka 0 ini sampai .org ini kita copy, kita paste di sini untuk server pertama atau primary-nya. Secondary-nya kita ambil yang nomor 2. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Ini teman-teman perhatikan ya, mulai aktif server, last update from, dan seterusnya ini silakan diperhatikan. Ketika saya apply, dia berjalan. Itu artinya SNTP yang kita setting sudah berhasil berjalan. Setelah itu kita oke. Kemudian kita lihat di sistem clock apakah jam tanggalnya sudah berhasil terdeteksi. Ternyata sudah. Untuk ngeceknya kita bisa lihat di sistem log tadi, kemudian kita cocokkan dengan tanggal dan jam pada komputer kita. Di sini tanggal 1 Maret 2023 sudah cocok. Jamnya pun juga sudah cocok. Oke. Berarti NTP sudah berhasil. Yes. Kemudian web proxy dengan cache administrator nama peserta @sekolah.sch.id. Ini teman-teman bisa lihat di IP web proxy gitu ya. Kemudian kita enable. Portnya kita biarkan 8080. Untuk cache administratornya kita buat abdul@smksunandrajat.sch.id. Kemudian maksimal cache-nya kita batasi sajalah sampai 1000. Gitu ya. Kemudian umpama kita pengen menyimpan proksinya di disk, kita tinggal centang cache on disk. Kemudian kita aktifkan always from cache. Kemudian di sini cache path-nya tersimpan di folder web proxy. Oke, kita lihat di sini folder web proxy ada apa tidak ya? Ini nanti semua proxy akan tersimpan di sini. Oke. Setelah itu saya tutup. Kita lihat soalnya. Yang ini web proxy-nya sudah tersetting. Baik, sekarang kita sebentar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat di soal pada Ether lokal atau Ether 2. Ini ya, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk gitu ya. Caranya bagaimana biar nanti ketika ada akses masuk ke router itu ada catatan atau log. Nah, kita di sini IP-nya saya kosongi dulu. Saya kosongi dulu ya biar kita ambil DHCP saja. Proses searching. Nah, ini sudah terhubung dapat IP 100.100. Sekarang kita lakukan konfigurasi pada nomor 10, membuat rule atau aturan agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Cara yang pertama adalah di sini saya akan lakukan setting pada IP firewall gitu, kemudian masuk di tab NAT, kita tambahkan di sini kita masuk pada chain DST NAT. Kemudian protokolnya kita tinggal pilih karena di sini bentuk akses yang akan saya lihat dan saya tampilkan di log adalah
ICMP atau ping. Kemudian kita protokolnya kita pilih ICMP, kemudian actionnya kita pilih log, kita centang, kita kasih log prefix atau kita kasih nama log ping gitu saja ya. Kemudian kita apply, kita oke, dan kita kasih komen log akses ke router. Kemudian kita oke. Sekarang karena yang di sini adalah ICMP atau ping yang kita taruh atau yang kita ingin lihat di log, maka di sini akan kita coba apakah sudah bisa. Teman-teman lihat di sini ya, saya ngeping ke 100.1. Nah, di sini sudah muncul kan, log-lognya sudah muncul. Tapi log di sini biar lebih kelihatan ya. Di sini sudah ada log pingnya tercatat. Gitu. Biar nanti kita bisa, saya hentikan dulu atau saya coba lagi. Nah, di sini teman-teman sudah lihat kan, di sini sudah berjalan. Ini sudah berjalan kan log pingnya. Ini tapi di sini tersimpannya masih di memori. Bagaimana cara nyimpan di disknya? Kita tinggal masuk sistem kemudian logging gitu ya. Kita masuk sistem logging, info saja yang kita masukkan di disknya, kemudian kita apply, oke. Kita coba kita rubah ke alamat IP yang diblok oleh Mikrotik agar tidak bisa mengakses atau tidak bisa ngeping ke router 100.2. Kemudian IP gateway-nya 192.168.100.1. Kemudian DNS-nya kita DNS yang universal saja. Oke. Sekarang kita coba lihat apakah ini sudah berubah atau sudah pindah ke disk. Nah, ini dia. Yang tadinya di memori sekarang sudah pindah ke disk. Ini pingnya masih ini. Kenapa kok tidak bisa ping ke router setelah saya rubah? Karena IP yang saya blok itu adalah IP yang tidak diperbolehkan untuk ping ke router tersebut. Maka di sini sudah tercatat di disk. Nah, untuk melihat kira-kira tempatnya di mana ya, kita bisa lihat di menu file kemudian log. Nah, catatan itu akan masuk di sini berupa teks. Kita bisa download, nanti bisa kita buka log itu atau catatan-catatan yang sudah kita tandai untuk dimasukkan di disk. Itu saya cancel dulu. Saya hentikan dulu pingnya, maka di sini akan berhenti. Itu untuk materi tentang filter rule agar akses ke router bisa tercatat di logging, gitu ya. Kenapa di sini Pak yang dipilih kok info? Yang dipilih kok info karena setiap ada perubahan atau setiap ada aktivitas apapun itu akan tergolong sebagai info atau informasi. Jadi kalau teman-teman hanya warning saja, nanti ketika tidak ada warning maka tidak bisa tercatat. Jadi tercatatnya yang paling komplit adalah info. Ini saya menganjurkan info saja yang dialihkan actionnya ke disk atau disimpan di disk. Itu. Ini untuk soal yang nomor 10. Nomor 9-nya jangan dulu ya. Nomor 9 jangan dulu. Kemudian kita masuk di wireless. Ini pembuatan SSID. Di wireless. IP tadi di wireless sudah saya setting, saya tutup semuanya. Ini sudah saya setting di sini IP address-nya sudah saya setting. Tinggal konfigurasi hotspotnya saja. Nah, di sini saya punya di sini sudah ada wirelessnya, jadi saya pakai wireless yang ada di Mikrotik saja. Tidak perlu menambahkan wireless yang ada wireless eksternal atau menggunakan access point, jadi tidak usah. Cara settingnya adalah teman-teman bisa lewat IP kemudian hotspot.
di tab server ini kita klik hotspot setup. Hotspot setup interface-nya yang akan kita pilih adalah WLAN 1. Tadi sudah kita kasih tanda di sini adalah WLAN 1, kita buat hotspot ya. Kemudian kita next. IP-nya 200.1/24 sudah terdetek. Next lagi. Nah, sampai address pool ini kita lihat soal. Karena di sini DHCP poolnya hanya sebanyak 99 klien saja, maka di sini kita atur mulai 200.2 sampai 200.100. Ingat 200.100. Nah, itu artinya hanya IP 200.2 sampai 200.100 saja yang kita DHCP atau kita berikan secara otomatis kepada klien hotspot atau klien wireless. Kita next, select certificate kita non saja, next. SMTP servernya kita biarkan default, kemudian next. DNS server tidak muncul otomatis. Kalau tidak muncul otomatis, kita masukkan DNS yang ada di sini. Kita masukkan salah satu saja. Kita masukkan DNS yang global saja ya. Kita copy, kita paste di sini pakai DNS-nya Google. Next, DNS name. Karena di sini tidak ditentukan DNS name-nya, kita langsung masukkan DNS name sesuai keinginan. Di sini saya kasih nama abdul.id. Kemudian next. Nah, ini kita buat admin. Next. Oke. Nah, hotspot sudah terbuat, tinggal kita setting SSID-nya atau nama WiFi-nya saja. Di sini masih belum ada. Caranya bagaimana, Pak? Di wireless atau WLAN 1 kita klik 2 kali, masuk tab wireless, di sini modenya kita pilih AP Bridge. Bandnya kita pilih 2 BGN. Kemudian channel width-nya kita biarkan, frekuensinya kita buat auto biar nanti nggak terjadi interferensi atau gesekan lah. Karena ketika praktek itu, ketika ujian itu kan pastinya banyak sekali peserta. Biar dalam ruangan itu tidak terlalu crowded, menggunakan frekuensi yang sama, maka kita buat auto biar otomatis nanti si mikrotik atau si wireless ini mencari jalannya sendiri yang sekiranya jalannya pokoknya tidak interferensi lah, biar tidak meminimalisir gesekan dengan wireless lainnya. Di sini SSID sudah ditentukan teman-teman, pakai nama peserta @proxy UKK. Di sini akan saya buat mikrotiknya dengan nama Abdul @proxy UKK, kemudian saya oke. Nah, kita tunggu, kita lihat, kita refresh di sini. Nanti kira-kira muncul apa tidak, gitu ya. Kalau tidak muncul, teman-teman bisa melakukan disable enable pada WLAN 1. Kalau masih tidak muncul lagi, teman-teman bisa lakukan reboot atau restart. Ingat, restart pada mikrotikmu biar nanti bisa muncul seperti ini. Sudah ya? Ini. Kemudian bagaimana Pak cara tesnya? Kira-kira hotspot kita sudah berjalan apa belum? Kita disable dulu jaringan kabelnya. Kemudian kita sambungkan menggunakan Abdul @proxy UKK yang sudah kita buat. Nanti jika tampilan loginnya muncul, maka kita bisa dipandang berhasil gitu ya. Kita coba masuk di sini. Nah, kalau menggunakan apa ini, menggunakan Mozilla Firefox, di sini akan muncul Open Network Login Page. Kita klik saja. Ini adalah tampilan daripada hotspot kita, gitu ya. Tampilan dari hotspot kita. Kalau sudah muncul tampilan hotspot, ya biarkan saja. Kita lakukan setting berikutnya, gitu ya.
Itu artinya hotspot kita sudah berjalan sesuai dengan soal. Ini sudah kita kasih warna merah. Kemudian teman-teman buat apa ya ini, untuk yang ini apa namanya, buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 100.100 itu tidak bisa ping ke wireless, Caranya bagaimana? Caranya seperti ini nih teman-teman. Kita masuk di IP, kemudian firewall, masuk filter rule gitu kan. Kemudian kita tambahkan teman-teman. Kita tambahkan. Sebentar ya, masuk sini ya. Ini kita tambahkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang lihat soalnya nomor 9. Buat firewall bagaimana IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 tidak bisa ping ke klien wireless gitu ya. Kita nggak bisa ping ke klien wireless. Sekarang kita lihat IP hotspot klien wireless yang sudah terhubung itu yang mana gitu kan, diaktif. Nah di sini ada IP 192.168.200.98 ini sudah terhubung. Kalau kita ini tidak bisa saya tampilkan karena saya bawa HP ya. Ini sudah ada perjalanan data, Nah itu. Ini saya menggunakan HP ya. Itu sudah berjalan ini, Ini artinya klien sudah jalan betul ini. Oke. Nanti kita coba ngeping ke 200.98. Ini belum saya lakukan konfigurasi ya dari klien sini. IP-nya kita setting 50.1 gitu. 100.192.168.100.168. 192.168.100.100.1. Kemudian di sini gateway-nya 0 titik kok gak iso lah apa 8.8.8.8. Ini sudah saya setting ya, IP yang tidak diperbolehkan ping ya. IP-nya berapa? 100.50. Kita coba lakukan ping ke 200.98, di mana 298 ini adalah klien hotspot atau klien wireless yang sudah aktif. Ini buktinya sudah ada perjalanan datanya. Karena saya pakai HP jadi nggak bisa menampilkan di video. Kita lakukan ping. Nah bisa ya, ini bisa. Kemudian bagaimana cara ngebloknya? Kita tutup dulu, kita pakai IP, kemudian firewall. Di filter rule kita tambahkan rule forward. Pada chainnya kita pilih forward, kemudian kita masukkan IP yang tidak bisa ngeblok tadi dari IP berapa sampai IP berapa gitu. Kita lihat soal di sini IP 100.51 sampai 100.100. Ini kita setting pada src address 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Tidak bisa ngepingnya ke klien wireless atau klien hotspot. Nah, DSTnet-nya kita kasih IP network address dari IP hotspot 192.168.200.0/24. Ingat, yang dimasukkan di sini adalah network address-nya, bukan IP address, network address-nya. Kemudian protokol yang kita blok adalah ICMP. Kemudian actionnya kita pilih drop, kita oke. Tapi kita kasih komen drop ping dari klien kabel ke klien wireless. Gitu ya, kita oke. Sekarang kita coba. Ini kalau ini kan masih 0 ini.
Ini masih 0. Kalau nanti berjalan berarti dia sudah berjalan dan tidak bisa lakukan ping. Ini kita lihat di IP hotspot. Nah, klien yang sudah terhubung adalah IP 200.98. Kita lakukan tes ping. Ini teman-teman fokus ke sini ya. Ini saya akan lakukan 192.168.200.98 adalah IP yang sedang terhubung ke hotspot ini, bro. Kita lakukan ping, tapi sebelumnya kita fokus ke sini. Saya enter. Oh, keliru, pingnya belum. Ping 192.168.200.1 98, keliru. Nah, di sini sudah tidak bisa lakukan ping ya dari klien dengan IP 100.51. Komputer saya ini saya ngeping ke klien hotspot, IP-nya 200.98. Ini sudah berjalan. Ini nggak bisa lakukan ping. Nah, ini caranya gitu. Gampang ya. Pokoknya yang penting mau belajar, insya Allah gampang. Sudah. Ini sudah semua, tinggal beresnya. Kemudian kita coba membuat 20 akun hotspot secara random secara acak dari radius. Karena kita pakai RB941 ya, RB941. Maka di sini nggak bisa kita pakai radius. Kenapa? Karena tidak ada fasilitas userman-nya. Aslinya lewat sini kalau setting radius ini ya. Ini saya tutup dulu di IP, kemudian hotspot, kemudian user profile, server profile, kemudian kita klik, kita kasih radius, use radius seperti ini. Kemudian IP-nya nanti dimasukkan. Tapi karena di sini kita tidak pakai radius, teman-teman. Kenapa? Karena Mikrotik kita tidak support dengan userman. Maka untuk menyiasati biar bisa cetak 20 account secara bersamaan, secara random, maka kita menggunakan di sini saya pakai Micmon gitu ya. Pakai Micmon. Kemudian kita masuk Micmon, kita masuk hotspot gitu ya. Sebentar, oh bukan ya, kita masuk di download Micmon, Micmon versi 3. Micmon versi 3. Kemudian kita download Micmonnya, download Micmon versi 3. Ngomong-ngomong ini terima kasih kepada Laksa, siapa tadi ya? Kepada Laksamadi Guko. Ini sangat membantu sekali dan suka sekali dengan aplikasi ini. Sangat membantu kami yang masih belajar ini. Terima kasih. Thank you very much. Nah, di sini kita masuk di Micmon versi 3 web server ya. Kita download. Nah, di sini sudah terdownload ya. Sudah terdownload. Kita minimize dulu, kita tutup dulu ya. Kita tadi di download sini nih. Lalu sini kita alihkan saja dulu ya. Kita cut dulu, kita taruh di mana ya? Enaknya di mana ya? Di ini aja, di picture ya. Saya paste di sini. Kemudian saya ekstrak dulu biar lebih gampang. Nah, sekarang saya akan melakukan cetak username password secara bersamaan gitu. Cetak password sama username secara bersamaan sebanyak 20 account. Tapi sebelum itu teman-teman lakukan konfigurasi pada password. Nah, ini passwordnya kita kasih dulu password pada Mikrotik, old password kosong. Kemudian passwordnya ini kasih admin aja ya, admin. Jadi ini kalau nggak dikasih password nanti nggak bisa Micmonnya dijalankan. Sudah, kita masuk sini. Oh ya, ini tutorial ini dipersembahkan atau disponsori oleh Insut Lamongan, Institut Pesantren Sunan Derajat, Fly with Karakter gitu ya. Makanya ini kita buat di backgroundnya komputer.
Oke, kita masuk Micmon, kita klik 2 kali Micmonnya, kita lihat, oh sorry, ini Micmon server, kita klik 2 kali ya. Kemudian kita tunggu. Ingat kalau di sini sudah ada warna hijau, ini artinya sudah jalan. Kemudian kita open Micmon saja. Setelah open Micmon, iya, ternyata tidak bisa. Sebentar, kira-kira masalahnya apa ini ya? Ntar. Ini coba kita disable saja, kemudian kita tutup. Kita lakukan open Micmon lagi. Ternyata masih belum bisa. Oh ya, IP-nya di sini kita DHCP server saja ya. Kita lakukan IP DHCP server. Karena tadi sudah ada rule-rule yang ngeblok sehingga tidak bisa buka itu tadi. Kita DHCP server, kita coba buka lagi, kita stop server, keliru meneh, start server sampai gini, kemudian open Micmon. Nah, ternyata bisa. Kenapa? Karena IP-nya sudah kita DHCP. Kalau kita buat yang 51 itu tadi nggak bisa. Kenapa? Karena diblok gitu ya. Username-nya Micmon, passwordnya 1234. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita tambahkan router. Di sini saya setting Abdulnet gitu saja. IP mikrotiknya tadi, IP routernya kita lihat di IP address. Di sini 100.1 kita setting itu saja, 192.168.100.1. Username-nya admin, passwordnya admin, kemudian hotspot name-nya Abdulnet. Ini bisa disesuaikan sama teman-teman. Kemudian DNS name-nya abdul.id tadi sudah kita setting. Kita save hasil konfigurasinya, kita connect. Nah, ini kita sudah terhubung. Dari sini kita bisa lakukan cetak melalui voucher, kemudian generate, kita kasih 20, kemudian servernya pilih all, username dan password. Kalau teman-teman antara username dengan password ingin disamakan, berarti dipilih username sama dengan password. Tapi di sini saya ingin username sendiri, password sendiri, gitu kan? Maka bisa dipilih username dan password. Kemudian panjang karakter pengen berapa gitu. Saya 4 saja. Kemudian karakternya pengen random yang besar semua atau besar kecil, angka sama huruf atau angka huruf besar kecil itu. Saya pilihnya yang angka sama huruf saja. Kemudian profilnya biarkan, time limitnya biarkan karena kita tidak jualan ya, tidak kita batasi. Kita buat di sini 2 komennya 20 user random gitu ya. Kemudian baru kita klik generate. Nah, ketika sudah kita buat seperti ini, maka akan muncul di IP, saya tutup dulu, IP, keliru, IP, kemudian hotspot di user, maka sudah muncul 20 user random, 20 user random, ini IP-nya. Ini username-nya, ini password-nya. Selain di Mikrotik, kita juga bisa lihat di Micmon loh teman-teman ya. Caranya bagaimana? Kita masuk pada voucher, kemudian kita ini kan open saja. Di sini ada 20, ya ada 21, yang 20 kita buat secara random tadi, yang satu kan pas waktu buat hotspot kan ada admin itu tadi, itu kan ada admin itu tadi. Jadi kita ada 21. Oke, sudah. Berarti ini sudah berhasil ya.
Kemudian akun hotspot hanya bisa digunakan pada jam 7.00 sampai 16.00. Ini ada banyak cara, tapi saya menggunakan cara saya sendiri dengan cara di sini saya lihat IP hotspot, kemudian di user di server ini kan bisa di disable, bisa di enable. Nah, ini nanti yang akan kita eksekusi. Eksekusinya lewat mana, Pak? Lewat sistem, kemudian script. Kita buat script dulu, kita tambahkan. Di sini kita kasih nama gitu ya. Namanya apa? Namanya adalah hotspot off gitu ya. Hotspot off. Kemudian hotspot off di sini akan kita jalankan script IP hotspot disable. Ketika kita jalankan di sini ya, kita coba ya. Di sini admin IP hotspot print. Nah, di sini kan ada nomor 0 ini. Nomor 0 ini nanti kita masukkan IP hotspot disable 0. Kemudian kita apply, kemudian kita copy lagi, kita kasih nama hotspot on atau hotspot jalan gitu ya. Disable-nya kita ganti enable, kemudian oke. Di sini ada script hotspot on, hotspot off. Setelah script kita buat, kita jalankan menggunakan scheduler. Caranya bagaimana? Hotspot on, hotspot off ini namanya kita copy saja ya. Saya ingin membuat scheduler hotspot off. Seumpama dia berjalan pada besok ya. Besok itu tanggal 2 Maret gitu. Tanggal sekarang 1 Maret. Besok saja. Tanggal 1 Maret berarti besok tanggal 2 Maret ya, karena sekarang 1 Maret. Tanggal 2 Maret berjalan pada jam, maksudnya script ini berjalan pada jam, off-nya kan 16. Coba lihat soalnya berapa ya? 16 ya, soalnya 16.200.200 jam 4 pas. Nanti dia akan hotspotnya akan mati. Kemudian interval ini 1D spasi gitu ya. Berarti ini berjalan selama 24 jam atau 1 hari. Setiap jam 16.00 maka script hotspot off akan berjalan. Dan itu akan terulang jika dikasih interval 1D. Kemudian saya kita copy saja ini ya, kita copy saja, kita masuk di hotspot on. Hotspot on-nya pada besok tanggal 2 Maret jam 07 gitu sesuai soal. Ini kan jam 7 sesuai soal. Kemudian di sini 1D. D ini artinya day, hari itu loh ya. Kemudian 00.00.0. Ini nanti akan berjalan. Kita apply, kita oke. Hotspot on berjalan. Ini kan hitungan berjalannya. Kemudian next run nanti akan berjalan pada tanggal 2 Maret, yang hotspot off 2 Maret 2023 jam 16 atau jam 4 sore. Kemudian yang hotspot on-nya juga akan berjalan di jam dan tanggal yang sudah kita tentukan. Itu jangan lupa intervalnya dikasih 1 hari. Maka ini sudah beres. Oke, sudah beres. Kemudian kemudian kita coba sampai sini ya, sampai sini. Sebentar. Oke, sudah teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita lihat soalnya. Sekarang kita akan buat firewall yang memblokir website, kemudian file website insert
insert apa ini, website linux.org, kemudian blocking file .mp3 dan .mkv. Oke, sebelum itu kita membuat rule dulu ya. Di sini ada IP, web proxy sudah kita buat, ya kan? Sudah kita buat web proxy-nya. Kemudian sekarang kita akan melakukan apa ya? Membuat rule seperti ini. Coba teman-teman ikuti ya. Rule ini menggiring, apa ya menggiring itu? Mengarahkan semua yang kita setting itu nanti menuju ke web proxy yang sudah kita buat. Ini anggap saja pintu gerbang keamanan lah. Jadi seluruh traffic nanti akan kita alihkan ke 8080 untuk diseleksi kira-kira boleh berjalan atau tidak, karena di sini kita dipesan sesuai soal untuk membuat firewall gitu ya. Kemudian firewall itu kita buatkan pintu gerbang berupa proxy dengan port 8080. Setiap ada aktivitas kita giring, kita redirect, kita lewatkan port 8080 agar bisa diseleksi kira-kira request yang diminta itu diperbolehkan oleh server atau tidak. Ini sudah kita buat web proxy-nya. Sekarang kita akan membuat rule bagaimana untuk menggiring atau meredirect setiap ada traffic berjalannya melewati port 8080. Di sini kita kita tutup dulu semuanya. Oke, untuk menggiring traffic yang nantinya dilewatkan ke web proxy, caranya seperti ini, lewat IP, kemudian firewall di tab NAT itu kita setting, tambahkan, kemudian pada tab general kita pilih DST-NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80, kemudian actionnya kita redirect gitu ya, kita redirect ke 80. Setelah itu oke, ini kita kasih redirect ke web proxy gitu ya, web proxy. Oke, redirect ke web proxy yang sudah kita buat tadi. Ini web proxy-nya. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan blocking site di linux.org gitu ya, di linux.org. Di sini kalau saya menggunakan proxy untuk melakukan blocking site ataupun blocking file itu banyak bobolnya, karena rata-rata yang diblok blocking site yang melalui proxy itu menggunakan port 80 atau HTTP, sedangkan website itu banyak yang menggunakan HTTPS gitu kan, seperti Linux umpama ya, seperti pokoknya YouTube lain sebagainya itu rata-rata menggunakan HTTPS gitu. Maka dari itu teman-teman, kalau ingin melakukan blocking site itu saya menganjurkan lewat filter rule gitu ya. Kita tambahkan filter rule. Sebelumnya kita coba buka gitu. Di sini umpama linux.org. Linux.org bisa dibuka ya. Kemudian kita lakukan blocking site melalui, saya tutup dulu, IP, firewall, kemudian pilih tab filter rule, kita tambahkan, kemudian di sini dipilih forward pada chainnya, protokolnya TCP, kemudian advance-nya di konten kita pilih linux.org, actionnya kita pilih drop. Kita kasih komen drop linux.org. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita coba. Ini Linux masih bisa dibuka karena memang tadi sudah kita buka. Tinggal kita clear historinya. Kita clear historinya. History, kita clear historinya, tapi kita tutup dulu ya.
Linuxnya kita tutup, kita clear historinya. Sekarang kita buka linux.org. Harusnya ini tidak bisa ya kan, linux.org sudah tidak bisa. Terus di sini sudah berjalan, rule yang kita buat sudah berjalan. Itu kenapa Pak kok buatnya lewat firewall, kok tidak lewat proxy, padahal proxy sudah kita buat. Kembali saya jelaskan bahwasanya kita ketika membuat blocking site atau blok website melalui proxy sering bobol. Karena apa? Karena web proxy itu rata-rata membaca port 80 atau port HTTPS. Port 80 atau port HTTP. Sedangkan website sekarang itu sudah punya teknologi SSL menggunakan HTTPS gitu ya. Sedangkan web proxy itu tidak bisa ngeblok HTTPS. Makanya saya menggunakan filter rule untuk bisa melakukan blok pada linux.org gitu. Kita contohkan lagi, kita buat lihat soal lagi. Ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Sekarang kita buat firewall untuk memblokir MP3. Sekarang kita akan melakukan blocking file.mp3. Caranya gimana? Bagaimana? Langsung saja kita masuk di IP firewall. Linux tadi sudah ya. Sekarang .mp3 kita tambahkan pada filter rule, kemudian forward protokol TCP, kemudian kontennya .mp3. Kemudian actionnya di sini sudah tidak saya blok tapi saya reject saja. Kemudian reject widthnya saya TCP reset. Saya kasih komen block.mp3, kemudian oke. Ya, ini masih belum berjalan. Sekarang akan kita coba jendela baru. Kita coba ya. YouTube masih bisa. Tapi di sini saya akan buka index of mp3. Kemudian saya coba pilih di ini ya, index of music ini. Kemudian saya klik, tidak bisa. Kemudian ini saya klik, tidak bisa juga. Dan ini sudah berjalan. Ini artinya untuk blok blok mp3 sudah selesai. Ini saya reject ini ya caranya. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sudah clear. MKV juga sama seperti mp3 tadi. Itu. Oh ya, kemudian yang blok file sama blok site tadi, jika ingin dari hotspot saja, maka kita bisa setting di src addressnya kita kasih 192.168.200.0/24. Kemudian kita apply, kita oke. Yang ini juga sama ya, karena sesuai soal ini yang untuk cek apa ini, cek blocking site ternyata ditinjau dari smartphone atau yang terhubung ke wireless atau klien yang terhubung ke wireless. Sedangkan IP src address pada wireless itu ada di 192.168.0/24. Ini kayaknya keliru ini. Oh, bukan di sini tapi di general 92.168.200.0/24. Ini ya di src address. Kemudian oke. Nah, ini kita coba lagi. Bentar ya. Ternyata
Ini sudah jalan lagi. Nah, sudah jalan. Kenapa? Karena di sini sudah kita pisahkan. Kita pisahkan menggunakan traffic ini, menggunakan SSH address ini. Kalau kita apply lewat sini, kita coba reset counter ya. Kita reset counternya. Kemudian kita jalankan musiknya. Ini saya refresh. Saya coba ini. Nah, tidak bisa ya. Tapi kalau ini saya rubah, saya khususkan untuk IP pada hotspot saja, saya oke, maka ini nanti setelah saya refresh akan berjalan. Nah, begitu. Kenapa? Karena saya di sini saya menggunakan kabel gitu kan. Nah, sedangkan yang diblok di sini adalah jaringan yang menggunakan hotspot gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti uji kompetensi tahun pelajaran 2022-2023. Semoga sukses. Terima kasih.